Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Dewi Diantara. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Daksina. Kenapa saya memilih Daksina untuk kita bahas pada kesempatan kali ini? Itu karena hampir di setiap Banten, semua Banten yang kita ketahui dan kita pergunakan di saat upacara panjayatnya, begitu manusiayatnya, kemudian utayatnya, dan fitrayatnya, dan yang lainnya, Daksina pasti akan selalu menyertai. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang Daksina itu dengan merujuk pada lontar Yadnya Prakirti, yang mana di dalam lontar tersebut dikatakan Daksina merupakan tapakan dari Iji Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya, dan juga merupakan perwujudan beliau. Untuk sumber sastra yang mana di dalamnya menyangkut tentang Daksina, itu ada Yajurweda, yang mana di dalam Yajurweda tersebut dikatakan Stana Hyang Widi adalah alam semesta atau Buana Agung, baik dalam yang bergerak ataupun tidak bergerak, dan juga di dalam Buana Agung. Jadi Buana Agung itu adalah alam semesta, dan Buana Agung itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Disebutkan juga dalam puja pengantar Daksina, yang mana dikatakan pujanya adalah berbunyi seperti ini: Om Pakulun Betara Wisnu Aling Heneng Daksina Sesantu, dan seterusnya. Kemudian di dalam Daksina, tentunya ada unsur-unsur di Daksina tersebut. Yang pertama ada alas bedogan atau serembeng atau wakul atau katung. Nah, itu melambangkan sebagai pertiwi. Nah, alas bedogan ini terbuat dari janur atau selepan, jadi janur yang sudah tua, kemudian dibentuk bulat dan sedikit panjang, serta ada pinggirannya, tepiannya, jadi supaya tidak lemas, jadi supaya tidak mudah robek. Kemudian di atasnya ada bedogan atau serembengnya, bisa juga dikatakan wakulnya ataupun katungnya. Jadi tempat Daksina ini ada dua bagian. Yang pertama di bawahnya itu agak sedikit panjang, kemudian ada yang lebih panjang lagi, jadi itu disatukan nanti. Nah, serembeng tersebut merupakan lambang dari akasa, sekaligus juga melambangkan hukum reta atau hukum dari Tuhan. Terbuat dari janur juga, yang dibuat melingkar dan cukup tinggi, seukuran dengan alas wakul. Jadi alasnya diibaratkan sebagai pertiwi, dan sambungannya itu, atasnya itu dilambangkan sebagai akasa. Jadi ketika keduanya bertemu, jadi pertiwi dengan akasa, itu akan tercipta sebuah kehidupan. Jadi itu yang dapat kita lihat dari tampilan luarnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, di dalam dari serembeng tersebut ada tapak dari.
Nah, disebut dengan tapak dare. Tapak dare ini dibuat dengan menggunakan selepan juga, jadi membentuk tanda tambah, itu ditaruh di dalam daksina. Tapak dare ini menyimbolkan penyeimbangan dari mikrokosmos dan makrokosmos, juga sebagai lambang swastika, dan juga merupakan doa semoga dalam keadaan yang baik. Jadi ketika semua sudah seimbang, maka niscaya semuanya akan baik. Kemudian yang keempat, ada beras. Jadi setelah menaruh tapak dare, kita isi dengan beras. Beras itu merupakan simbol dari benih-benih kehidupan. Termasuk juga beras itu sebagai simbol Hyang Trimurti, jadi sebagai simbol Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selain itu, beras juga merupakan makanan pokok yang melambangkan dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Kemudian yang kelima, setelah ada beras, ada disebut dengan sirih tempel atau porosan. Porosan tersebut sebagai lambang dari Trimurti, terbuat dari daun sirih, yang mana warna hijau dari daun sirih tersebut melambangkan Wisnu. Kemudian kapur yang berwarna putih itu melambangkan Siwa, dan pinang jadi itu berwarna merah melambangkan Brahma. Kemudian diikat sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Porosan juga merupakan lambang dari pemujaan. Kemudian yang ada kelapa. Jadi kelapa ini menyimbolkan sangat banyak sekali sih yang disimbolkan oleh kelapa ini. Kelapa ini merupakan buah yang serbaguna, yang juga merupakan simbol pawitra atau air keabadian, atau juga dikenal dengan amerta atau alam, atau merupakan lambang dari alam semesta yang terdiri dari 7 lapisan, atau lebih dikenal dengan Sapta Loka dan juga Sapta Patala. Karena ternyata kelapa memiliki 7 lapisan ke dalam dan 7 lapisan keluar. Kenapa disebut dengan Sapta Patala? Karena terdiri dari 7 unsur. Yang pertama, air yang melambangkan Mahatala. Kemudian yang kedua, isinya yang lembut melambangkan Tala-tala. Kemudian yang ketiga, isinya yang sedikit lebih keras itu melambangkan Tala. Yang keempat, lapisan pada sisinya, jadi isi tersebut memiliki lapisan luar lagi yang agak sedikit lebih keras lagi, itu melambangkan Antala. Kemudian yang kelima, lapisan isi yang keras disebut dengan Stula. Kemudian yang keenam, lapisan tipis paling dalam itu melambangkan Nitala. Dan yang ketujuh, batok kelapanya, jadi batok yang keras itu melambangkan Patala. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan melambangkan Sapta Loka? Karena yang pertama, bulu dari batok kelapa tersebut melambangkan Buru Loka. Kemudian yang kedua, serat saluran, jadi ada serat di sana di dalam kelapa itu melambangkan buah loka. Kemudian yang ketiga, ada serat serabut basah, itu melambangkan Swah Loka.
Yang keempat, serabut basah melambangkan Mahaloka. Kemudian yang kelima, serabut kering itu melambangkan Jnana Loka. Yang keenam, kulit serat kering itu melambangkan Tapaloka. Kemudian yang ketujuh, kulit kering atau kulit yang paling luar dari kelapa tersebut melambangkan Satya Loka. Kelapa dikupas bersih hingga kelihatan batoknya, dengan maksud karena buahnya agung merupakan stana yang widi, tentunya harus bersih dari unsur-unsur gejolak indria yang mengikat, dan serabut kelapa adalah lambang pengikat indria. Kemudian bagian dari darsina itu ada telur. Nah, telur yang dipakai di sini adalah telur itik. Jadi usahakan bagi umat sedharma dimanapun Anda berada, ketika membuat daksina, gunakanlah telur itik. Jadi dibungkus nanti dengan tipat taluh, kalau di Bali disebut dengan tipat taluh. Mungkin kalau di luar dari orang Bali menyebutnya dengan ketupat telur. Nah, telur ini merupakan penyimbolan atau perlambang awal dari kehidupan atau getar-getar kehidupan. Bisa juga melambangkan buahnya alit yang menghuni bumi ini. Karena pada telur terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada kuning telur atau sarinya, yang mana kuning telur tersebut melambangkan antahkarana atau antahkarana sarira. Kemudian yang kedua, putih telur yang melambangkan sebagai suksma sarira. Dan yang ketiga itu ada kulit telur yang melambangkan stula sarira. Kenapa dipakai telur itik? Karena kita percaya telur itik dianggap suci. Jadi binatang itik itu dianggap suci, sehingga telurnya pun dianggap sebagai telur yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena itik tersebut mampu memilih makanannya sekalipun di dalam lumpur. Kemudian ketika ia makan sangat rukun dan mampu menyesuaikan hidupnya di darat, di air, bahkan terbang sekalipun ketika diperlukan. Kemudian yang kedelapan, unsur dari daksina tersebut adalah pisang, tebu, dan pojong. Ketiga unsur tersebut sebagai simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam yang kecil ini. Idealnya manusia menghuni bumi hidup dengan yang disebut trikaya parisudanya. Jadi berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Dalam pertandingan, pisang tersebut melambangkan sebagai jari. Kemudian tebu melambangkan sebagai tulang. Jadi pisang dan tebu itu selalu harus ada, karena itu menimbulkan diri kita. Jadi ada jari-jari karena kita sebagai manusia pasti memiliki jari-jari. Kemudian ada tulang di dalamnya. Kemudian yang kesembilan itu ada buah kemiri. Nah, itu melambangkan purusa atau unsur kejiwaan atau laki-laki. Jika dilihat dari segi warnanya, itu berwarna putih melambangkan sebuah ketulusan. Jadi ketulusan kita mengaturkan bakti kita, menunjukkan serada kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang ke-10 ada buah keluak. Orang Bali menyebutnya dengan pangi.
Nah, pangi tersebut melambangkan perdana atau unsur kebendaan atau wanita atau perempuan. Jika dilihat dari segi warnanya berwarna merah, yang mana merah tersebut melambangkan sebuah kekuatan. Jika di dalam pertandingan, pangi tersebut merupakan simbol dari dagu, jadi sebagai dagu. Kemudian yang ke-11, ada yang disebut dengan gegantusan, yang mana gegantusan tersebut merupakan simbol dari perpaduan sisi daratan dan lautan. Mengapa merupakan simbol dari daratan dan lautan? Karena gegantusan tersebut terbuat dari kacang-kacangan, bumbu-bumbu, garam, dan ikan teri yang dibungkus dengan, orang Bali mengatakannya dengan keraras. Jadi daun pisang yang sudah kering itu biasanya yang dipakai untuk membungkus. Nah, selain itu juga menyimbolkan sadrasa. Jadi ada 6 rasa di sini. Sekaligus juga melambangkan kemakmuran.